Nah itu dia, kita sudah melihat ya berhubungan dengan olahraga dan berhubungan juga dengan outfit kita pada saat ini. Meskipun sedang puasa, olahraga pun juga kenapa tidak ya. Justru dengan olahraga fisik saat puasa, tubuh dapat tetap bugar dan tentu saja sehat. Namun olahraga ini pasti saat puasa itu harus dilakukan dengan waktu dan juga cara yang benar. Nah bagaimana caranya? Kita simak liputan berikut ini. Berolahraga saat puasa memang tidak bisa sembarang. Alih-alih bugar, nanti malah bisa berakibat fatal. Karena itu, olahraga fisik saat puasa perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, waktu dan jenis olahraga. Pentingnya tetap melakukan olah fisik meski berpuasa, karena olahraga justru dapat mengatasi efek defisit kalori. Di mana saat asupan makanan berkurang, tubuh jadi lemah, letih, dan lesu saat puasa. Agar hal ini tidak terjadi, melakukan olah fisik saat puasa juga harus dilakukan dengan tepat ya. Namun, tidak semua olahraga bisa dilakukan. Menurut Ferrari, yang juga seorang profesional certified fitness trainer, olahraga sebaiknya dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Ada beberapa jenis olahraga yang direkomendasikan saat berpuasa, seperti olahraga untuk melatih jantung atau kardio. Jadi, kita bisa melakukan jogging, jalan cepat, hingga bersepeda. Berenang tentu tidak dianjurkan saat puasa ya, karena beresiko membatalkan puasa. Tak hanya itu, asupan makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh juga harus diperhatikan. Karena itu, kebutuhan cairan dalam tubuh pastikan cukup. Seperti anjuran dokter untuk minum minimal 8 gelas per hari, mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein, dan suplemen tambahan juga dianjurkan loh. Nah, semoga puasa kita tetap lancar dan tubuh kita selalu bugar selama puasa. Roy Adriansyah, Jakarta. Nah, berolahraga saat puasa memang nggak bisa sembarangan nih. Alih-alih bugar, nanti malah bisa berakibat fatal. Karena itu, olah fisik saat puasa perlu mempertimbangkan beberapa hal tentunya. Di antaranya waktu dan jenis olahraganya. Ya, pentingnya tetap melakukan olahraga fisik meski berpuasa karena olahraga justru dapat mengatasi efek defisit kalori. Di mana saat asupan makanan berkurang, tubuh itu menjadi lemah, letih, dan lesu saat berpuasa. Nah, lalu bagaimana nih supaya hal ini tidak terjadi? Kita melakukan olah fisik saat puasa juga harus dilakukan dengan tepat ya. Namun tidak semua olahraga ini bisa dilakukan. Nah, menurut Ferrari yang juga seorang profesional certified fitness trainer, olahraga ini sebaiknya dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Dan saat ini kita sudah kedatangan Coach Ferry di studio kita untuk memberikan beberapa tips olahraga saat bulan puasa tentunya. Halo, selamat pagi. Coach Ferry. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kita sehat udah bugar. melihat beberapa video cuplikan ya. Mungkin Coach Ferry bisa kasih tahu ke kita ini kalau misalnya sebagai coach, pasti Coach Ferry bertemu dengan berbagai orang dan tentunya berbagai macam karakter nih. Nah, apakah setiap orang ini juga pastinya memiliki aktivitas fisik yang berbeda, capability-nya seperti itu? Oke, mungkin bisa dibagi menjadi yang aktif, pola hidup aktif, dan belum, mungkin ya, jangan bilang tidak aktif ya, belum aktif. Jadi kita sesuaikan juga. Mungkin kalau yang emang sudah terbiasa dari sebelum bulan puasa, udah rajin olahraganya, udah setiap pagi, siang, atau malam, atau sore, itu bisa disesuaikan dengan tinggal disesuaikan bebannya mungkin gitu. Jadi nggak terlalu ada masalah besar. Tapi biasanya nih ada yang baru nih, kesempatan baru masuki bulan suci Ramadan, makannya lagi sedikit nih, mulai olahraga juga. Nah, itu otomatis jauh berbeda pola latihannya sama yang sudah terbiasa. Oke, baik. Nah, ini kalau pada saat berpuasa, lebih baik jam berapa sih yang afdol untuk berpuasa supaya kita tidak merasakan terlalu haus atau tidak merasakan terlalu lapar, namun juga tidak dehidrasi atau kekurangan tenaga? Oke, nah ini agak tricky juga sih. Tapi kita bilang pendapat lah ya. Untuk pendapat coach pribadi itu, dari yang coach pelajari, dari yang coach tahu ilmunya, justru paling bagus itu pagi hari. Pagi hari? Setelah sahur? Enggak. Sebelum sahur? Maksudnya ada jeda juga, mungkin antara jam 7 sampai jam 9 atau 10. Oh, gitu. Karena pertama kalau kita lihat kondisi, mungkin orang,
coach aneh-aneh nih, nanti capek gimana, nanti haus gimana, nanti batal gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari keadaannya, pertama dia baru bangun tidur, badannya masih segar, masih fit. Kedua, jarak sama sahur masih agak dekat, tenaganya masih ada. Kalau kita ngomongin haus ya, seharian aja kita berpuasa pasti haus. Belum lagi kekurangan cairan atau lain-lainnya. Tapi biasanya justru hausnya itu pada saat olahraga aja. Sehariannya masih bisa kekontrol. Bahkan satu harian itu biasanya kita malah lebih fit, lebih segar, lebih enak badannya, lebih kayak oke kok nggak lemes-lemes amat, atau nggak yang dibayangin seharian bakal aduh tadi olahraga pagi, enggak juga kok gitu. Justru idealnya biasanya pagi. Berapa menit tuh? Balik lagi tergantung karakternya tadi yang awal pertanyaannya gitu. Mungkin kalau yang udah lama bisa 40-50 menit. Tapi kalau yang baru mungkin 30 menit udah cukup. Oke, ngomongin olahraga ini pagi-pagi kita akan lihat juga nih ada live report dari Semarang, ada Rahman dan juga ada Ricky dari Jakarta. Ya, Selamat baik. pagi, Rahman. Selamat pagi, Rahman. Boleh diceritakan kondisi dan situasi di sana? Ya, Putih dan Ocha dan juga pemirsa, saat ini saya berada di gelanggang olahraga atau GOR Tri Lomba Juang, jadi komplek kawasan olahraga yang ada di Kota Semarang. Dan kalau hari-hari biasanya memang kawasan GOR Tri Lomba Juang ini selalu ramai, dipenuhi masyarakat yang beraktivitas berolahraga. Meskipun tidak seramai pada hari-hari biasa, namun di GOR Tri Lomba Juang di bulan puasa pagi hari ini tetap saja banyak masyarakat yang kemudian beraktivitas berolahraga. Tadi di depan, di halaman depan, begitu saya lihat ada kelompok orang tua atau lansia begitu, karena memang usianya sudah tidak muda lagi, kisaran 60 sampai 80 tahun yang kemudian melakukan aktivitas senam pernapasan secara bersama-sama. Tadi saya tanya apakah mereka tetap berpuasa, dijawab iya, dan kemudian kiatnya adalah mereka mengurangi intensitas waktu latihan. Jadi kalau biasanya mereka latihan selama 1 jam begitu, dari jam 6 sampai dengan jam 7, selama bulan puasa ini mereka kurangi hanya 30 menit, atau dari jam 6 pagi sampai setengah 7 pagi. Termasuk juga gerakan-gerakan senamnya juga dikurangi. Jadi memang setiap hari selalu berbeda senamnya, dan hari ini senamnya adalah senam pernapasan, dan gerakan-gerakan yang dilakukan adalah gerakan-gerakan ringan begitu, sehingga tidak menguras tenaga. Tadi saya juga kemudian masuk di lapangan atletik yang ada di GOR Tri Lomba Juang begitu, yang biasanya juga selalu penuh ini lintasan yang ada di Tri Lomba Juang. Namun kemudian pada saat bulan puasa juga masih saja ramai begitu masyarakat yang berlari-lari, kemudian juga jalan cepat memutari lintasan yang ada di GOR Tri Lomba Juang. Tadi saya juga lihat di sisi sebelah barat begitu, ada juga masyarakat yang latihan otot untuk berolahraga meskipun latihan otot ringan ya, untuk tetap beraktivitas pada saat bulan puasa sehingga kemudian tubuh tetap terjaga kesehatannya. Demikian Ocha dan Putih. Baik Rahman, terima kasih atas informasi Anda dari Rahman di Semarang. Kita akan berpindah ke Ricky yang ada di Jakarta. Halo Ricky. Baik, Ricky, silakan laporan Anda di GBK. Bagaimanakah suasana orang-orang yang sedang berolahraga di bulan puasa kali ini? Ya, Ocha, Putih dan juga pemirsa, kalau di kawasan Jakarta sendiri, tepatnya di GBK, ini antusias masyarakat untuk berolahraga di minggu kedua bulan Ramadan tetap tinggi, Ocha. Meskipun berpuasa, tapi yang kami pantau sejak pagi tadi, banyak sekali masyarakat yang datang di pagi hari untuk menghirup udara segar, untuk berolahraga, memasuki kawasan di GBK ini. Sementara kalau yang kami pantau memang jumlah pengunjung ataupun jumlah masyarakat yang berolahraga di pagi hari ini tidak seramai di sore hari, apalagi ini memasuki bulan Ramadan begitu ya. Jumlah masyarakat yang olahraga itu cenderung ramai di sore hari dibandingkan dengan di pagi hari, dikarenakan di pagi hari juga waktunya mepet begitu, mepet dengan jam-jam kantor, sehingga memang banyak masyarakat yang memilih berolahraga di sore hari ketika bulan Ramadan. Meski demikian, tadi kami juga sempat berbincang banyak dengan para pengunjung ataupun masyarakat yang berolahraga di GBK. Sebagian dari mereka memang memilih untuk berolahraga di pagi hari dikarenakan memang waktu tersebut dinilai cukup
baik begitu ketika memasuki jam-jam kantor yang jam-jam 10 ke atas begitu, dikarenakan bisa membangkitkan energi ataupun bisa mengolahraga untuk memperbaiki imunitas dan lain-lain. Itu alasan dari beberapa pengunjung di sini. Hanya saja karena ini di bulan Ramadan begitu, di bulan puasa, yang mereka kurangi adalah intensitasnya ataupun waktunya dikurangi, dan juga jarak ketika jogging ataupun berlari ini yang dikurangi selama bulan Ramadan. Tetapi tidak mengurangi waktu ataupun batasan-batasan ketika melakukan olahraga di bulan Ramadan. Sementara itu kalau di kawasan GBK ini tidak hanya jogging saja, Ocha, yang bisa Anda lakukan. Bisa juga bersepeda ataupun lari pagi ataupun lari sore, itu bisa dilakukan di GBK. Tetapi kalau untuk di kawasan Ring Road ini hanya untuk yang jogging saja. Demikian, Ocha, kembali ke studio. Baik, terima kasih Riki atas laporan Anda, dan juga sebelumnya ada rekan kita juga yang melaporkan secara langsung dari Semarang. Selamat kembali bertugas, tetap bersemangat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Sekarang kita langsung saja kembali ke Coach Ferrari ya. Tadi kita sudah mendengar dari Rahman yang ada di Semarang, Coach, kalau misalnya pada umur 80 tahun itu masih bisa berolahraga saat bulan Ramadan. Sebenarnya tuh aman nggak sih, Coach? Bisa dong, bisa banget. Justru lebih dibutuhkan lagi pada saat usia 60 tahun ke atas untuk menjaga massa ototnya. Karena biasanya apabila kita tidak hidup pola aktif, ada beberapa penelitian yang mengatakan itu 1 tahunnya bisa turun sampai 8% massa ototnya per tahun untuk usia 60 tahun ke atas. Jadi yang lebih butuh sebenarnya bukan yang kita yang muda-muda, yang udah usianya 60 ke atas lanjut juga ya, begitu. Oke Coach, ini kita juga penasaran ya, kira-kira bagaimana sih gerakan-gerakan atau sedikit training lah ya pada saat Mini kita workout. berpuasa gitu. Mungkin Coach bisa tunjukin ke kita biar kita juga sama pemirsa di rumah mungkin mau coba latihan mini workout. Oke. Ya, mungkin silahkan Coach. Sini, sebelah sini, Coach. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita harus perhatikan dulu jenis olahraganya. Kita harus melakukan namanya low intensity. Gitu, mungkin lebih paling cocok untuk pada saat bulan puasa ini low intensity. Kedua, diperhatikan lingkungannya mungkin ya. Kayak misalnya jangan terlalu heating up atau kayak gini, kita di ruangan ber-AC masih oke. Tapi kalau di luar panas-panasan, keringetan itu Mana bulan puasa? agak berat. Bulan puasa gitu. Resiko batal. Oke, mungkin kita bisa awali sama gerakan squat yang udah paling sering kita lakukan, paling sering kita lihat, udah paling familiar juga ya. Mungkin Coach boleh di Oke, tengah Coach. boleh. Biar Izin kita ya. berdua bisa dengan Oke. mudah Pertama memperhatikan. kita adjust dulu lebar kaki kita selebar bahu. Bahu jadi jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu rapat. Oke, selebar bahu, udah betul. Feet-nya atau telapak kakinya menghadap ke depan, tidak keluar atau misalnya ke dalam. Oke, jadi fundamental position-nya. Oke, udah benar. Baru kita melakukan gerakan naik turun atau squat ya. Mungkin bisa dibantu sama tangannya untuk counter balance-nya. Jadi pertama kita turun, tahan seberapa detik, langsung naik, buang nafas. Buang nafasnya pas naik. Oke, bukan nekuk lutut ke depan seperti ini ya. Kira-kira. Tapi kita mundurin bokongnya ke belakang. Oke. Mundur, punggungnya tetap lurus, naik, buang nafas. Oke, turun, buang nafas. Oke, untuk pengulangannya atau repetisinya mungkin bisa diawali dari 8 kali. Kalau sudah mulai terbiasa mungkin bisa naik ke 10 kali sampai bisa ke 12 kali. Itu 20-30 squat gitu pedes loh rasanya. Itu 8 kali diulang sekali aja. 3 kali, 3 Oh, set. 3 kali, 3 set. Minimal diusahakan ya 3 set lah biar tidak sia-sia olahraganya, benar-benar terlatih Kalau ototnya. squat tadi itu bisa apa tuh? Misalnya kalau memperkuat kaki kah, memperkencang mungkin paha kah, atau Oke. gimana? Coach? Manfaatnya ya? Manfaatnya. Oke, kalau kita ngomongin semua banyak otot yang terlibat mulai dari kaki, emang tapi dominan lower body. Tapi pada saat kita melakukannya dengan baik dan benar, pada saat menahan otot paha kita atau nama kerennya quadriceps ini aktif, hamstringnya juga lumayan kencang, bokongnya bahkan sampai perut itu naik. Kunci juga gitu. Otot apa nih, core ya Jadi istilahnya ya? bahasa kita full body Oh, workout. full body workout. Cuman memang dominan di lower body-nya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan untuk mengencangkan perut nih, biasa nih problematika ibu-ibu kan. Mungkin setelah melahirkan segala macam itu perutnya menjadi buncit Oke. gitu. Itu gimana tuh caranya, Coach? Oke, kalau untuk ngomongin perut sendiri itu sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan pola makan. Oh, pola Pola makan. makan ya. Baik. Ya, paling pertama pola makan. Cuman dengan olahraga sangat bisa membantu. Dengan squat itu sendiri bisa membantu. Pertama dengan kita rajin melakukannya,
kalorinya banyak terbakar, massa otot kita naik, otomatis metabolisme kita jadi lebih bagus. Nah, cuman untuk gerakannya perut sendiri, mengencangkan atau melatih otot perutnya, berdiri juga bisa. Mungkin dengan cara tangannya di atas, oke, kita crossing, coba bertemu antara sikut kita dan lutut. Oh, oke. 1, turun. 2, ada perputaran di bagian perutnya. Oh, putar. Atau misalnya ke depan juga bisa agak tinggi. 1, 2, cukup melatih di gitu. bagian perutnya juga. Waduh, langsung olahraga tiap hari nih kan, Setiap hari. mengencangkan perut. Biasanya nih coach, gerakan-gerakan mudah apa sih yang paling gampang buat dilakuin buat para pemula nih yang pengen olahraga tapi malas tapi mau tapi malas gitu dok. Oke. Coach, Oke. paling nggak gimana gerakannya sama berapa menit coach? Oke, mungkin boleh coach sambil duduk? Oh, boleh dong. Oke. Boleh. Jadi biasanya kalau yang mager-mager kan, aduh, apain sih? Nah, mungkin dari tempat duduk aja udah bisa cukup. Gerakan squat tadi ada scale down-nya atau gerakan mudahnya. Pertama mungkin kalau tadi kita menyesuaikannya, adjust-nya dari posisi berdiri. Kalau sekarang kita posisi duduknya, kakinya jangan masuk, kakinya di depan, sama selebar bahu. Pastikan tulang keringnya lurus, lututnya tidak masuk ke dalam, terus bangun. Dari sini kita jangan gerak kakinya, bokongnya yang mencari bangku. Perlahan. Oh. Bangun lagi. Baru tahu nih kalau Itu squat udah ternyata bisa lumayan. dilakukan pada saat duduk ya. Duduk, Tapi ya. takut kalau misalkan udah duduk udah pemek malas berdiri. Berarti bisa dilakukan di kantor juga Bisa, di gitu kantor, ya. Di ya. rumah juga bisa Ada ya. jeda sedikit, oke bentar deh, 10 dulu squat. Jadi udah gak ada alasan ya kalau misalnya di rumah, karena pun di kursi juga masih bisa gitu. Iya, tepat sekali. Nah, kemudian untuk kombinasi olahraganya sendiri yang tepat seperti apa nih coach? Biasa kita bagi, rata-rata kita bagi 3, lower body, kayak tadi contoh bagian bawah, squat, terus upper body, bagian atas, itu bagian back, chest, yang terakhir biasanya perut. Nah, jadi rata-rata standarnya kita lakukan minimal 3 gerakan tadi. Oke. Gitu. Boleh nggak sih coach kita praktekin Boleh, biar boleh ada banget. bayangan nanti pulang dari siaran ini. Oke, jadi kalau yang lower body kita udah tadi ada belajar ya, Iya. squat. Ada oke. squat. Kalau upper body mungkin kita bisa di push up. Push up Oke, Gampang Coach contohkan Push dulu up ya. kita. Ini kayak pelatihan militer. Iya. Oke, push up-nya mungkin kita nggak foam-nya nggak full foam, kita bisa bantu dengan lutut, bantuan lutut. Oke, jadi dari bawah. Oke, boleh dicoba berlutut aja. Boleh dong. Nah, Oke, dari bawah sini kita maju ke depan. Oke, sampai posisi paling depan. Oke, pastikan bahunya sejajar sama pergelangan tangan. Nah, jadi jangan kayak gini atau mungkin kayak gini. Oke, sudah sejajar. Sikutnya, tekuknya ke belakang. Oke, jadi kalau kita bisa lihat persendian kita bisa ke samping, bisa ke depan. Kalau ke samping jadi ke samping. Kalau kita tekuk ke belakang jadi ke belakang. Nah, badan ini condong ke depan, sikutnya tekuk ke belakang. Kayak mau menjatuhkan badan, sedikit dulu aja. Dorong, buang nafas. agaknya berat Oke. ya coach. Turun, dorong, buang nafas. Oke. Tapi kalau misalnya belum bisa, nggak perlu sampai turun banget kan ya coach ya? Kalau belum bisa, sama ada supportnya bisa di bangku. Oh bisa di. Kita di bangku. Jadi lebih gampang kan? Oh oke. Oke, Tapi kita cuman- menghadap ke bangku kali ya. Yes, betul. Scale up, scale down gitu. Selanjutnya kombinasi yang Kombinasi tadi, lower squat, body terus squat, kita push terus up. push up, terus masih duduk. Kita bisa namanya leg rise atau untuk melatih otot perutnya. Duduk, kakinya lurus. Kakinya lurus, mungkin tangannya ke belakang sekarang, biar lebih nyaman mungkin ke samping kali ya, telapak tangannya. Oke, satu kaki aja kita angkat. Jangan dijatuhkan, angkat lagi. Oke. Kalau masih berat boleh nekuk. Nekuk, kayaknya aku nekuk aja lurus. deh. Nekuk, lurus. Oke, dari yang paling ringan. Kanan, gantian ke kiri. Mungkin kita coba sekali squat, push up sama ini Boleh? sekali ya Oke. coach ya. Kita coba semuanya 5 repetisi ya. Waduh. Dua pergolakan ya. Banyak banget coach. Kita lihat kita kuat apa enggak ya. Oke, bareng-bareng sama coach ya. Oke, Oke. kakinya selebar bahu. Oke, siap. 3, 2, 1. Inhale, exhale. 2. Lakuinnya mindful. Oke, lututnya kebuka. 3, oke, knees out. Bagus. Buang nafas. 4, buka. 1 lagi, 5. Oke, kita turun ke bawah. Oke, 5 ya. Bagus. Tipis-tipis aja dulu ya. Iya. Siap, 3, 2, turun, tarik nafas, dorong, buang nafas. 2, turun, buang nafas. 3, turun,
Buang nafas. Ayo bisa. 4, go. Dorong. Ketahuan nih. 1, 5. Dorong. Oke. Duduk. Oke. Atur nafasnya. Siap ya, tangannya ke samping biar nyaman. Agak nyandar sedikit biar posisi perutnya udah stretch. Oke. 3, 2, 1. 1, 2. Oh, nggak boleh kena lantai. Iya, 4. Pas diangkat, buang nafas. Ganti kaki kiri. Siap, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nafas dulu. Ah, itu dia. Coach, Besok-besok terima kasih. kita jangan kasih ini ya tantangan buat coach. Kita juga repot nih. Tapi ini seru banget ya, anak kita juga dikasih tahu gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah dan pemirsa juga harus melakukannya karena udah nggak ada alasan lagi ya. Untuk tidak berolahraga pada saat berpuasa. Dari tadi tuh nggak, saya penasaran apa heart rate monitornya berapa, coach? Baiklah pemirsa, pasti masih banyak sekali berbagai macam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Coach P atas Terima kehadirannya. kasih. Sehat selalu ya coach Sehat ya. selalu dan bugar. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami pastinya hanya di obrolan pagi. Sarapan informasi pagi Anda.